Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya di Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video individu mengenai tentang perilaku organisasi dalam mencakup 6 pilar taksonomi Bloom. Yang pertama, pada tahap ini saya mengingat kembali konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam sebuah organisasi dapat mempengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Beberapa konsep utama yang termasuk dalam perilaku organisasi adalah motivasi, persepsi, komunikasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan. Dan lanjut kita membahas mengenai memahami. Pada tahap memahami, saya berupaya menjelaskan kembali konsep perilaku organisasi dengan kata-kata saya sendiri. Perilaku organisasi membantu kita melihat bagaimana setiap karyawan memiliki karakteristik atau kebutuhan dan pola pikir yang berbeda. Dengan memahami perbedaan tersebut, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepuasan kerja, dan mendorong produktivitas. Perilaku organisasi juga menekankan atau membuat kepentingan hubungan antara anggota tim serta bagaimana budaya organisasi membentuk nilai dan kebiasaan kerja. Dan lanjut ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang tahap ketiga, yaitu menerapkan. Tahap menerapkan ini menggunakan konsep perilaku organisasi dalam situasi nyata, atau misalnya di tempat kerja, dalam organisasi kampus kita dapat menerapkan teori motivasi seperti Maslow atau Heisenberg untuk memahami apa yang membuat anggota tim bersemangat bekerja. Selain itu, prinsip komunikasi efektif dapat diterapkan saat rapat, pembagian tugas, terus penyelesaian konflik sehingga kerja tim itu menjadi lebih baik dan efisien. Dan masuk ke tahap 4 ya. Di sini saya akan menganalisis atau bisa disebut mencoba menguraikan bagaimana berbagai faktor perilaku organisasi saling berhubungan. Sebagai contohnya, jika budaya organisasi tidak mendukung keterbukaan, maka komunikasi menjadi terhambat dan akhirnya motivasi kerja menurun. Atau ketika seorang pemimpin tidak memiliki gaya kepemimpinan, maka pekerjaan itu tidak akan efektif dan efisien. Karakter karyawannya, maka tingkat stres kerja bisa meningkat kalau ada kepemimpinannya. Melakukan analisis, kita akan memahami akar permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Begitu. Lanjut ke tahap kelima, yaitu mengevaluasi. Tahap evaluasi mengharuskan kita menilai atau membandingkan berbagai pendekatan dalam perilaku organisasi. Misalnya, saya pribadi menilai bahwa gaya kepemimpinan transformasional lebih efektif daripada gaya otoritas untuk organisasi modern misalnya ya, karena gaya ini mendorong inovasi dan partisipasi karyawan. Selain itu, saya juga mengevaluasi bahwa organisasi yang menerapkan budaya kerja yang inklusif cenderung memiliki karyawan yang lebih loyal dan produktif. Dan yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan mengenai mencipta ya. Pada tahap pencipta ini saya mengembangkan suatu gagasan baru berdasarkan pemahaman perilaku organisasi. Sebagai contoh, saya merancang sebuah program peningkatan motivasi kerja yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, pemberian penghargaan berbasis kinerja, terus yang kedua pelatihan komunikasi efektif, dan yang ketiga kegiatan membangun kelompok tim. Atau program ini bertujuan menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan kolaborasi, mengurangi konflik internal dalam organisasi gitu.
Kesimpulan menurut saya dalam perilaku organisasi ini, melalui 6 pilar taksonomi Bloom tuh saya dapat memahami perilaku organisasi secara lebih mendalam, mulai dari mengingat konsep dasarnya hingga menciptakan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Atau pendekatan ini membantu kita melihat perilaku manusia dalam organisasi secara lebih sistematik dan menyeluruh. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.